Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Nabi nggak disuruh begitu. Fa'fu anhum. Kalau urusan-urusan remeh pribadi, maafin, kata Allah. Wastaghfir lahum. Mohon ampun kepada Allah buat mereka. Jangan musuhi rakyat. Rakyat jangan dikaki maki. Rakyat jangan dimusuhi. Rakyat jangan dianggap penjahat, saudara. Rakyat jangan difitnah. Dimanapun saya menginjakkan kaki saya, di situ manusia berkerumun untuk mendatangi saya, saudara-saudara. Kenapa? Karena rakyat tahu, masyarakat tahu, masyarakat nggak buta, masyarakat nggak tuli, masyarakat tahu mana ulama yang berjuang untuk rakyat, mana habaib yang berjuang untuk rakyat, mana kiai yang berjuang untuk rakyat, dan mana habaib dan kiai yang berjuang hanya demi perutnya atau demi pangkat dan jabatan atau menjadi anjing-anjing dan penjilat-penjilat pemerintah. Jalan sudah diberi segala macam oleh Yang Maha Kuasa, segala macam diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Ya, ini tantangan kita bersama dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Kepada kau punya umat, kepada kau punya rakyat, kepada kau punya sahabat, kepada kau punya pengikut, kepada kau punya kaum, lan fatu min haulik, niscaya pasti orang-orang yang ada di sekitarmu akan pergi meninggalkanmu, akan bubar. Nanti rakyatmu lari, nanti pengikutmu lari kalau engkau berbuat kasar. Kira-kira jelas tidak? Nah, terus apa Allah katakan? Fa'fu anhum. Kalau ada rakyatmu bersalah, selama bukan persoalan hudud. Kalau persoalan hudud, yang membunuh ya ada kisos, saudara, atau bayar diat. Yang mencuri mencapai nisab, yang dipotong tangannya. Nabi tegakkan itu semua. Tapi kalau baru tuh rakyat protes-protes Nabi, saudara, atau ada perkataan-perkataan yang nggak bagus yang ditujukan kepada Nabi, fa'fu anhum, maafkan mereka. Dimudahkan itu pemimpin tuh maafin. Jangan rakyat salah sedikit ngomong undang-undang ITE 12 tahun di penjara. Jangan baru ada orang bilang itu IKN tempatnya tempat jin buang anak, ditangkap masuk pengadilan, di penjara. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Nabi nggak disuruh begitu. Fa'fu anhum. Kalau urusan-urusan remeh pribadi, maafin, kata Allah. Wastaghfir lahum. Mohon ampun kepada Allah buat mereka. Jangan musuhi rakyat. Rakyat jangan dikaki maki. Rakyat jangan dimusuhi. Rakyat jangan dianggap penjahat, saudara. Rakyat jangan difitnah. Dahsyat gak tuntunan Allah? Bagus tidak? Enggak sampai di situ, kata Allah. Wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah. Kalau ingin mengambil satu keputusan, ajak umat musyawarah. Ajak mereka musyawarah. Dengan siapa bermusyawarah, saudara? Umat bisa menyampaikan lewat para ulamanya, para tokohnya, para wakil rakyatnya. Nanti disampaikan ke pemerintah apa keinginan rakyat. Dengerin, musyawarah. Jangan memberikan putusan, saudara. Ulama tidak ditanya, kiai nggak ditanya, tokoh masyarakat tidak ditanya, ormas tidak ditanya, saudara. Seenaknya bahkan kadang-kadang DPR wakil rakyat pun dirangkai, saudara. Ini ada apa? Makanya kalau mau jadi pemimpin, contoh Nabi. Ini jadi pemimpin apa kata mau contohnya mau cetung. Jadi pemimpin mau contoh Hitler. Jadi pemimpin mau contoh Putin dari Rusia. Itu orang-orang kafir, bukan contoh kita. Contoh kita Allah udah nyatakan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu contoh kita, suri tauladan yang terbaik, saudara. Kau yakin Habib cucu Nabi kau nggak untung? Kami nggak untung, kau nggak yakin juga, kami nggak rugi, terserah kau saja. Biar masyarakat yang menilai. Selamat datang di dunia nyata. Mereka ingin, saya oleh dihina, dicaci, dimaki, dibilang keturunan Yahudi lah, dibilang macam-macam. Tetapi nyatanya, dimanapun saya menginjakkan kaki saya, di situ manusia berkerumun untuk mendatangi saya, saudara-saudara.
tahu, masyarakat nggak buta, masyarakat nggak tuli, masyarakat tahu mana ulama yang berjuang untuk rakyat, mana habaib yang berjuang untuk rakyat, mana kiai yang berjuang untuk rakyat, dan mana habaib dan kiai yang berjuang hanya demi perutnya atau demi pangkat dan jabatan atau menjadi anjing-anjing dan penjilat-penjilat pemerintah. Masyarakat juga tahu, betul. Masyarakat bukan orang bodoh, betul. Jadi jangan dipecah belah, saudara-saudara. Bersatu. Walaupun beda-beda majelis taklim, walaupun beda bendera, tetap bersatu. Walaupun hanya berbeda masalah furu'iyah, tetap bersatu. Berbeda masalah thariqah, tetap bersatu. Umat Islam harus bersatu. Kita yang Islam disatukan dengan keislaman. Yang di luar Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka saudara sebangsa. Satu bendera merah putih, satu Pancasila, satu UUD 45, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka wajib kita sama-sama bersatu, bersaudara, maju di barisan paling depan untuk melawan para pengkhianat bangsa yang mendustakan rakyat, yang menyengsarakan rakyat. Sama-sama kita lawan mereka sampai titik darah pada bisa saudara. Habib udah gak takut di penjara. Saya udah muak, saya udah bosan, udah muak. Saya sudah bosan melihat ketidakadilan di negara ini. Saya sudah bosan melihat rakyat disewenang-wenangkan, rakyat dibikin semena-mena, rakyat dibikin semena-menang. Saya sudah muak melihat kesoliman, melihat kebiadaban. Saya sudah muak. Jadi saya nggak peduli dah kalian mau penjara kek, kalian mau racun kek, kalian mau tembak kek, kalian mau bunuh kek. Jangankan hanya di penjara. Bagi saya, Harun Smith, jangankan hanya di penjara. Untuk Islam, untuk umat, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk rakyat Indonesia. Lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada amanat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami, tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Harus berani menghadapi mereka-mereka yang memilih jalan di atas jalan yang tidak benar. Jalan menipu rakyat, jalan korupsi, jalan nyelundup, jalan manipulasi, jalan nggak mau bayar pajak, jalan sudah diberi segala macam oleh Yang Maha Kuasa, segala macam diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Ya, ini tantangan kita bersama, dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Salam Pancasila, merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Begitu masifnya kerusakan yang ditimbulkan akibat pemalsuan nasab para Habib Pahlawi, imigran Yaman yang dibawa oleh pemerintah kolonial untuk menundukkan dan merusak mental para pejuang di masa lalu. Begitu masifnya akibat dari pengakuan nasab palsu mereka, baik dalam perspektif nation interest maupun dalam perspektif agama, yaitu Islam, maupun yang lebih kecil skupnya, yaitu level Nahdiyin. Dan
alhamdulillah hampir 2 tahun ini arus kesadaran atas fakta palsunya nasab para Habib Ba'alawi ini semakin meluas. Namun demikian, perluasan dari arus kesadaran ini masih sering terganggu dengan adanya beberapa kenyataan. Yang saya maksud adalah kenyataan bahwa banyak kiai, gus, tuan guru, ustadz yang membutakan hati dan pikirannya dari kenyataan ini dengan terus mengakui, menemani, dan mendukung klaim nasab palsu para Habib Ba'alawi. Begitu juga berlaku untuk beberapa oknum politisi, beberapa oknum aparat negara, dan beberapa artis. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau kita bersama-sama menyerukan bahwa siapa saja, baik itu politisi, baik itu artis, baik itu ustadz, gus, ulama, aparat, yang hari ini masih mau duduk bersama dengan Habib, maka kita serukan, mari kita serukan bersama-sama boikot, jauhi. Karena mereka menolong orang atau sekelompok orang yang nyata-nyata telah merusak kebangsaan kita dan merusak agama Islam dan merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi gus, kiai, politisi, artis yang masih mau satu majelis dengan Habib, mari kita serukan masyarakat untuk memboikotnya. Dan ini berlaku sampai para Habib itu membubarkan Rabithah Alawiyah dan menyatakan diri mengaku di depan publik sebagai bukan keturunan Rasulullah SAW dan menyatakan berhenti mempelajari buku-buku, kitab-kitab, ajaran-ajaran para leluhur Habib Ba'alawi yang hari ini nyata-nyata terbukti merusak Islam, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, rasis, penuh khurafat dan halusinasi, dan membodohkan masyarakat. Itu ya, batasannya itu. Sampai Habib itu mau mengaku dirinya bukan keturunan Nabi secara institusional dengan membubarkan Rabithah Alawiyah dan menyatakan setia kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta meninggalkan ajaran leluhur mereka yang merusak itu, maka wajib hukumnya kita semua yang punya hati nurani, yang masih beriman kepada hari akhir, kepada Tuhan, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada takdir, untuk menjauhi, untuk tidak satu majelis, untuk tidak bekerja sama. Itu. Dan bagi siapa saja, sekali lagi, yang masih mau bekerja sama, yang masih mau bermesra-mesra, mau politisi, mau aparat, mau artis, mau tuan guru, gus, kiai, mari kita jauhi juga. Mari kita boikot. Itu ya. Supaya arus kesadaran masyarakat tidak terhambat oleh oknum-oknum tersebut. Di atas segalanya, Presiden sudah memberi contoh kepada kita bahwa rakyat itu nomor satu, bahwa umat itu nomor satu. Kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara, apalagi bagi orang yang beragama, Islam khususnya, kepentingan Islam itu harus nomor satu kan. Oknum-oknum politisi, artis, tuan guru, gus, kiai,
dan yang lain-lain itu, mereka masih mau duduk dengan Habib, masih mau bekerja sama dengan Habib, itu semata-mata karena mereka sekedar mempertimbangkan kepentingan duniawiyah. Mereka melupakan kepentingan akhirat, mereka melupakan tanggung jawab akhirat. Tentu mereka punya apologi, punya alasan-alasan palsu untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka yang pengecut itu. Jadi saatnya juga kita beri pelajaran kepada mereka semua. Kebenaran harus disampaikan meskipun pahit. Kebenaran bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, itu qat'i berdasarkan hasil tes DNA. Dan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab kita, bentuk kasih sayang kita kepada seluruh siapa saja. Karena siapa saja yang duduk bersama, yang bekerja sama dengan kejahatan, dengan kegelapan, yang membahayakan bangsa dan negara bahkan agama, maka sesungguhnya mereka adalah bagian dari penjahat itu sendiri. Dan kita serukan yang begitu-begitu, oknum-oknum begitu, para pengecut itu, bertobatlah segera. Saya tidak henti-henti dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, bertobatlah segera, sebelum azab dari Tuhan Yang Maha Kuasa mendatangi kalian. Jadi, ini harus kita sampaikan sebagai, sekali lagi, sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab kita, serta kasih sayang kita kepada sesama makhluk Tuhan. Para Habib segeralah bertobat, para pendukung Habib juga segeralah bertobat. Mukibul, bertobatlah. Sebelum azab Tuhan menyergap kalian dengan tiba-tiba. Tuh. Bukti apa lagi yang kalian inginkan setelah adanya data-data haplogrup DNA para Habib yang tidak ada yang J1. J1 itu Quraisy. Rasulullah itu Quraisy. Maka pasti Rasulullah itu J1. Mereka nggak ada yang J1. Kebanyakan mereka haplogrupnya G, mayoritas G. Keturunan Yahudi Kaukasia, Yahudi KW, Yahudi ke-13, Yahudi bukan keturunan Nabi Yakub, dari Kaukasia, yang dalam konteks Habib itu bermigrasi kemana-mana ke beberapa titik, kemudian sebelum ke Yaman mereka bermigrasi ke India. Ya, ini kita ada di persimpangan. Kita berpihak kepada cahaya, kepada kebenaran, atau kepada kegelapan, kepada kejahatan. Ya terserah aja. Dan kayaknya Tuhan tidak terlalu memberi waktu lama. Paling lama ya 3 tahun lah. Tuh. Dan contoh-contoh sudah banyak bagaimana kejadian-kejadian yang memilukan, yang terkait dengan apa itu, pengingkaran atas kebenaran ini. Ada rombongan Sakera yang dulu nantang-nantang saya itu pulang dari ngawal si penyanyi Syekh itu kecelakaan, ya kan? Ada kiai yang baru ceramah meninggal, ya. Ada yang kemarin ngumpulin Habib, udah saya peringatkan sebelum ini tidak pernah ada banjir, kena banjir, ya kan? Bagi yang ngikuti pasti tahu yang saya maksud. Baru banjir ini. Baru banjir itu baru peringatan pertama. Nanti kalau ditenggelamkan Allah gimana? Bagaimana Allah menenggelamkan Qarun? Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridha. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kuncinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.